tahap 1 dan tahap 3. Tahap 1 itu kan identifikasi kebutuhan. Yang dibutuhkan apa? Kalau yang ketiga, tahap 3 itu kemampuan identifikasi kemampuan awal itu yang dibutuhkan itu udah tahu sampai mana. Ini contoh. Ketika anak kelas 1 ya, kelas 1 nih, kebetulan sudah TK semua, udah PAUD, sudah TK. Jadi kelas 1 itu ketika dites penambahan udah jago. Penambahan ratusan udah jago, puluhan jago, satuan jago. Nah, pengurangan belum. Berarti yang dibutuhkan adalah pengurangan selama 1 semester, pengurangan perkalian pembagian. Misalnya hanya 3 nih, kalau yang 1 udah jago. Tapi kalau belum, kan saya yakin kalau di Bekasi, di daerah pinggiran, pasti penjumlahan juga belum jago-jago banget ya anak lulusan TK. Paling satuan ya, satuan. Jadi ketika ditanya guru matematik, maka akan tujuannya akan empat-empatnya. Jadi tujuan pembelajaran adalah siswa itu yang pohon paling atas, itu judulnya adalah siswa akan dapat menguasai penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Selama 1 tahun atau 2 semester misalnya. Ini 4 ini menjadi pohon atas. Kemudian cabangnya itu kan subkompetensinya adalah mampu melakukan penambahan, mampu melakukan pengurangan, mampu melakukan perkalian, mampu melakukan pembagian. Urut-urutan mana dulu? Ternyata paling bawah kan penambahan dulu, baru pembagian dan sebagainya. Kemudian itu dibuat pohon kompetensinya kan, bisa apa, bisa apa, bisa apa. Nah, kemudian nomor 3, kemampuan awalnya, tes, penambahan, coba. Ternyata satuan bisa semuanya. Nah, puluhan nggak bisa. Makanya puluhan tes aja, tapi nggak perlu diajar lagi, udah bisa. Pembelajarannya mulai karena yang penambahan satuan itu udah jago semua, jadi ngajarinnya sekarang puluhan, 10 ditambah 12, 10 tambah 13. Kalau 1 tambah 2, 1 tambah 3, 5 tambah 6 udah jago semua. Jadi nggak perlu diajarkan kan? Karena apa? Kalau udah pintar, udah jago, diajarin boring, bosen, males, ribut, berisik. Ya kalau anak-anak SD 1-2 belum lah, tapi kalau masih SMA, SMK, kalau udah pintar diajar itu lagi bosen. Nanti gurunya ada papan tulis di belakang lempar-lemparan surat. Gitu. Saya waktu SMA begitu. Kita udah bisa, gurunya ngajarin itu lagi. Ketika gurunya ngadep ke papan tulis, kita di bawah itu lempar-lemparan surat, tat gitu ya, guyon-guyon aja. Gurunya di EGP-in, benar. Jadi kita kalau gurunya, berarti kita siap gini. Kalau enggak, pernah suatu ketika saya ingat nih, saya bandel dulu. Lagi ngelempar, seret, gurunya balik, seret, saya dilempar kapur, seret, ke muka saya. Ya enggak apa-apa, zaman kita masih muda, paling kalau gurunya ngajarin yang sudah kita bisa, kita di belakang itu. Kalau kita termasuk kelas unggulan ya, jadi kalau gurunya ngajarin lagi, IGP aja gitu ya. Jadi jangan sampai boring, karena itu yang diajarkan yang dibutuhkan saja. Itu yang nomor 1. Nah, nomor 2 itu yang dibutuhkan sudah tahu sejauh mana. Jadi kan kelas 1 misalnya belum yang dibutuhkan penambahan, pembagian sebagainya. Dites penambahan sudah sampai mana gitu. Jadi bedanya itu ya. Kalau yang pertama identifikasi kebutuhan itu yang dibutuhkan apa. Nah, kalau yang ketiga tes kemampuan awal pakai pretest boleh, wawancara boleh, suruh siapa yang sudah tahu penambahan satuan, angkat tangan misalnya. Siapa yang belum tahu angkat tangan, bisa itu dengan itu. Nah, yang ke tahap 3 ini kemampuan awal adalah untuk mengetahui sudah seberapa tahu
tentang hal-hal yang akan kita ajarkan. Nah, jadi gurunya tahu, oh baru 10 orang yang tahu, jadi kita ulang lagi gitu ya. Kalau hanya orang yang tahu kita ulang. Ya, itu yang tadi ditanyakan pertanyaan kelas itu. Terus kemudian ada lagi pertanyaan. Apakah indikator itu sesuai KD atau sesuai KD yang kita biasa kerjakan? Tidak ada kaitan dengan KD-KD, kita membuat sesuai dengan pohon kompetensi, iya. Jadi kompetensinya itu harus sesuai. Jadi bukan lihat KD-KD yang RPL yang sudah ada, itu yang sudah berlaku di sekolah, kita nggak terkait dengan sana. Kita hanya mau belajar mendesain yang logis, urut, yang dibutuhkan siswa ini, bagaimana cara kita membuat desainnya, begitu ya. Jadi apakah dibatasi? Ya terserah Anda dibatasi. Makin rimbun ya makin banyak nanti ke bawahnya, ya mungkin ada yang 20 kompetensinya, mungkin pembelajarannya 1 semester, bisa juga pembelajaran itu 3 pertemuan, 2 pertemuan. Kalau Bu Hotida 12 ini berapa pertemuan nanti? 2 kali Bunda. 2 pertemuan cukup? Banyak banget masa teman. Ya silakan aja. 2 pertemuan 3 jam misalnya. 3 kali ya Bun? Iya, atur 3 aja kali ya kan. Bun? Kalau enggak 3 kali ya. Iya. Itu bisa punya kompetensi 3 pertemuan, buatlah 6 atau apa. Kan enggak mungkin kan. Berarti matematik ya? Ibu matematik ya? Iya, matematik tuh. Ya, matematika, Bun. Sampai bisa tadi KPK ya. KPK itu ya kayaknya nggak mungkin lah. Paling 4-5 pertemuan ya. Guru matematik yang tahu, Deng. Silakan aja mau 3 ya, nanti kan di strateginya kan pertemuan ke-1 KD-nya apa, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Urutannya bagaimana, metodenya apa, medianya apa, waktunya berapa, guru ngapain, siswa ngapain. Itu yang strategi yang akan saya sampaikan. Ya, silakan mau ada yang tanya. Teman-teman. Bu Iva, maaf mau tanya tentang pohon kompetensi ini, sebetulnya memang minimal pembuatannya itu 12 kompetensi. Nggak harus. Misalnya boleh kurang dari itu. Iya, masing-masing. Kayak tadi tuh, kalau matematik kelas 1 cuman hanya mungkin nggak banyak lah penambahan, pengurangan, yang intinya ya perkalian, pembagian. Kan untuk dapat ini kan harus tahu angka, tahu lambang bilangan, plus kayak apa, minus kayak apa, gitu kan. Kalau di dalam kurung mana duluan, jadi tahu penggunaan lambang-lambang. Kalau ada penambahan dan perkalian, mana duluan, ditambah dulu apa dikalikan dulu? Tambah dulu, baru boleh dikalikan. Misalnya 2 ditambah 3 kali 3, berarti kan 2 tambah 3 kurung dulu, dalam kurung kan. Jadi tahu lambang-lambang notasi penambahan, perkalian. Nah, itu kan nanti di kotak-kotak. Intinya apa saja. Nah, ini matematik. Nah, kalau misalnya mampu melakukan wudhu. Wudhu kan macam-macam. Mungkin 3, saya nggak tahu wudhu itu beragama atau tuh niat. Terus urut-urutannya membasuh muka dengan benar, membasuh telinga dengan benar, membasuh telinga juga bagaimana gitu. Terus baca doa. Itu kan beberapa subkompetensi. Jadi masing-masing nggak harus 12 ya. Tergantung masing-masing penjabarannya. Ya namanya kan capaian pembelajaran loh. Ya, sebenarnya kan wudhu itu kan hanya satu capaian, wudhu ya satu paket kalau kata saya. Terlalu ringan kalau hanya wudhu doang. Tapi kalau mampu melaksanakan sholat dengan baik, nah itu ada wudhu prasyarat sholat itu. Wudhu, kemudian sholat kan mulai dari takbiratul ihram sampai salam, gitu harus benar itu. Jadi wudhu itu prasyarat kalau kata. Jadi ada kemarin tadi ada tanya, saya hanya wudhu doang masa 1 semester gitu, berapa pertemuan itu, sekali pertemuan kalau wudhu itu prasyarat untuk ibadah sholat. Jadi mampu melaksanakan ibadah sholat, tujuannya misalnya yang masih siswa
Anak kelas 1 itu yang belum mampu adalah melaksanakan sholat dengan baik. Nah, langsung dibuat analisis apa sih kalau bisa sholat dengan baik. Yang jelas harus wudhu, itu prasyarat. Kemudian hafal surat pendek, hafal apa tahap-tahapnya, rokaatnya juga kalau subuh 2 harus seperti itu kan, itu harus hafal itu anak-anak. Anak SD belum tentu hafal, kalau kita pasti hafal. Kalau anak SD kelas 1 belum tentu. Coba maghrib berapa rakaat? Belum tentu mereka hafal. Masing-masing jadi Bu ya, nggak harus 12 ya. Ya Bu, Paham? makasih. Iya Bu. Coba saya tanya, ada yang itu jam belajarnya melaksanakan wudhu dengan baik, terlalu ringan itu. Tapi kalau coba kalau yang guru agama yang judulnya itu KD-nya melaksanakan wudhu dengan baik itu terlalu ringan. Tapi kalau melaksanakan ibadah sholat dengan baik, wudhu menjadi prasyarat. Ya, harus bisa syarat tahap-tahap wudhu harus jago dulu, lulus dulu, baru bisa mengerjakan sholat dengan baik. Itu contohnya. Ayo, ada pertanyaan lagi? Cukup? Saya sampai jam berapa? Jadi 12:30. Oh ya, ada setengah jam lagi ya? Iya. Oh ya, setengah jam lagi. Oke, cukup ya, jelas ya? Ya, nanti diskusi aja, kelompok diskusi ya, masing-masing ya. Jadi minggu depan, sekali lagi Pak Safi'i, yang presentasi kelompok 3 ya. Ya, dan kelompok 5. Mohon izin Bunda mau bertanya Bunda. Ya. Ini kita kan ada tugas individu ini seperti sekarang nih langkah 4. Ini apakah kelompok atau nanti akan dibuat lagi tempat oleh Bunda slotnya di GCR Bunda? Masukin aja. Yang kelompok 4 kan gini. Kan aku udah berkali-kali. Kalau kelompok, nilai kelompok dari presentasi tepat waktu. Jadi ketika ini kayak kelompok 3 sudah 2 kali nih. Tarsok gitu ya. Ya nilainya enggak 90 kalau tarsok gitu ya. Karena sibuk ya, bukan salah saya gitu ya. Mungkin pas bagi rapot, pas ada raker, ada rapat satu kelas ya nggak apa-apa. Cuman nilainya nggak bisa optimal gitu. Disuruh presentasi gak ada. Beda ya, yang siap presentasi sesuai dengan jadwal. Beda ya, saya lebih menghargai itu. Tapi bukan berarti salah, tidak gitu ya, minggu depan aja gitu ya. Nah, tugas individu juga upload semua. Kalau Ibu udah mengerjakan tadi yang 4, saya tunggu nanti malam. Upload semuanya, silahkan buat masing-masing. Kan itu ada konten nanti. Jadi kalau kan ada 8 di uploadnya di mana Bunda? Belum ada tempatnya. Itu nggak ada slotnya Bunda. GC aja. Di GC itu tugas aja. Karena saya nggak ngasih ini. Ada Bunda, belum ada slotnya Bunda. Ada slotnya Bunda. Tugasnya cuma terakhir. Belum ada tempatnya Bunda. Di umum boleh, diumumkan sebenarnya dari awal di forum nggak apa-apa, forum ya. Pertemuan 8 berarti ya? Iya, yang sesuai dengan ini 8 upload aja. Karena nanti aku biasanya tuh besok-besok kalau anggur saya bukain semuanya gitu, saya masuk-masukin. Jadi gini, kelompok presentasi nilai kelompok. Jadi yang on time sama yang tarsok nilainya beda. Ya, bukan berarti nggak lulus, bukan. Beda. Nah, individu ada 8 tahap. Kalau 8 tahap mengumpulkan semua ya nilainya 80. Kalau hanya 6 ya 60. Kalau hanya 2 ya 20. Begitu kan gampang.
Jadi nama Anda ada nggak di situ gitu ya. Kalau nggak ada, lupa upload, kelewat, salah sendiri. Ya. Oke, paham? Tapi lulus semua, lulus nggak ada yang nggak lulus gitu. Ini kan ada yang tuduh. Amin, Bu, amin. Ya, amin dikasih Lulus semua ya Bu, lulus ya Bu. Iya, Kasih lulus semua. Dan ini kan pekerjaan. Masalah Ini Bunda satu lagi, Bunda. bagus kan? Ya, Bunda, ini, masing-masing. mungkin yang bingung yang ini Bunda, kan kita ada 8 langkah ya Bunda ya. Nah itu nguploadnya itu nanti digabung apa per langkah Bunda? Gabung UAS. Oh iya nanti UAS berarti 8 langkah. kalau kita udah UTS sudah 3 ya Bun? Ya bari ya Ya. ini masukin aja Ya. gitu. yang sekarang langkah 4 ya. Iya ya. Ya langkah 4 upload langkah 4. Tadi kan udah dikoreksi. Salah atau enggak gitu. Ikutin aja tadi. Ikutin contoh yang saya berikan. Saya nggak mungkin nggak ngasih contoh. Pasti kasih contoh. Pasti kasih contohnya yang gampang, nggak pusing-pusing. Ya. Ya Bun, Oke, makasih saya mau Bun. presentasi Jangan nih, dibikin pusing kita ya Bun. Iya kan gampang. Coba. Mana contoh saya sulit gak ada. Contoh ada, buku ada. Coba. Iya Bu. Yang salah itu berarti nggak baca. Ya. Aduh. Ada teman-teman Buku yang tinggal salah, dibeli ya Bun ya. nggak baca, nanyanya ke Mbak Google pasti itu. Yang salah yang nggak beli bukunya. Nggak bisa, ada beli buku. Kalau nggak beli buku gimana? Udah di pas API itu, mungkin belum sempat ngambil ya pas API. Udah ya Pak. Oke. Itu nanti akan bermanfaat karena TP itu di buku saya ada semua. Ya, buku TP itu pakai desain pembelajaran lengkap itu. Saya mau share nih. Oke ya. Bunda, Masih ada mau waktu. nanya satu boleh Bun? Ya boleh, silahkan. Kita kan biasa bikin indikator itu di tingkat SD kan siswa dapat. Ya, tapi di halaman 96 itu contohnya menggunakan akan dapat. Kita harus ikutin yang di indikator. Iya, kan Pencapaian itu indikator. kan ada baru desain, dia akan dapat. Boleh, Iya, itu iya, kan iya. sebenarnya Iya, makanya. menggunakan anak karena ini iya. baru desain. Baru Iya, mau makanya akan. saya takut salah Bun gitu kan. Karena Oh, kan kita boleh. Itu kan, terbiasanya kan kita di akan dapat, tingkat boleh. Misalnya SD itu akan indikator mampu, siswa boleh. Atau dapat. mampu juga boleh. Nggak Boleh, pakai akan ya Bu. mampu Iya juga biasanya nggak boleh. pakai akan. Gitu, Iya. maksud saya takut salah lagi gitu loh Bun. Selama ini kita kan selalu mengembangkan indikator itu selalu siswa dapat gitu, menjelaskan, mengidentifikasi. Nggak Tapi kan apa-apa, di itu contoh kan Bunda hanya itu kan kata-kata 96 aja. siswa akan Jadi dapat gini. gitu ya. Logikanya coba. Logikanya. Kalau yang benar ya akan dapat kan Anda belum mengajarkan. Ini kan baru desain. Iya Bun Hanya. ya. Ya, Tapi ya hanya dengan Ini ada- bedanya, Bun. ini bedanya mungkin karena ini desain ya Bun. Desain Iya. mau gitu kan Bu. Iya Bun. Takutnya gini loh Bun, kita kan melakukan kesalahan, tapi kan kita sudah mengirimkan, tapi kita kan tidak bisa perbaikan gitu Enggak, itu Bun. kan main kata-kata itu nggak Iya, masalah. Saya juga bukan orang Iya, iya. goblok lah ya. Itu nggak masalah. Cuma logikanya ketika akan dia bilang akan, gitu kan dia belum Iya, aja, dia baru desain. Tapi kalau Iya, ada iya, RPP boleh juga, nggak masalah sih Dapat. itu. Kita juga tahu. Andaikan Anda nulis siswa mampu menghafal, saya juga tahu masih akan nantinya akan seperti itu, nggak masalah. Itu nggak prinsip. pasti maksud ya Bunda ya, maksudnya seperti itu. Iya, ya kayak gitu cuma nggak masalah. Dari ditanyain, ditanyain itu kalau kalau kompetisinya mereng ke kanan, mereng ke kiri. Saya share ya. Iya, Bun. Ya, Bun. Masih 20 menit. Langkah 5. Oke. Jadi strategi pembelajaran ini sebenarnya sama dengan RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Intinya sama. Nah, teorinya menurut Dick and Carey 1985 paket pembelajaran yang terdiri dari berbagai komponen proses pembelajaran.
termasuk prosedur tahapan kegiatan belajar yang digunakan guru dalam rangka membantu peserta belajar mencapai capaian pembelajaran. Nah, menurut Dick and Carey ada 5 komponen. 1, kegiatan pra pembelajaran. Di sini ini motivasi, assalamualaikum, cerita kemarin siapa yang nonton TV, ada banjir, ada apa misalnya. Siapa yang kemarin nonton Jakarta Fair, sekarang hari ulang tahun Jakarta Fair yang keberapa, itu kan begitu kalau orang DKI gitu ya. Jadi pra pembelajaran dalam rangka memotivasi, cari perhatian supaya fokus gitu. Yang kedua, penyajian informasi ya, sampaikan tujuannya, pembelajarannya apa, misalnya tentang pohon kelapa, manfaatnya apa, ada contoh, non contoh. Ini mirip pohon kelapa tapi bukan pohon kelapa. Ini pohon kurma, ya gitu kan. Ini pohon kelapa, kan gitu. Jadi siswa kelas 1, kelas 2 itu tahu, oh ini pohon kelapa, ini bukan. Contoh, non contoh. Kemudian tanya jawab, siapa yang udah pernah melihat pohon kurma, siapa yang udah pernah lihat pohon kelapa, di mana gitu. Kemudian ada tes, tanya jawab lah gitu tentang pohon kurma. Pohon kurma untuk apa gitu ya, buahnya untuk apa, daunnya untuk apa, sama enggak dengan pohon kelapa misalnya. Tidak lanjut PR, ada PR atau tugas gitu, mencari PR membuat sapu dari pohon kelapa, sabut kelapa, kalau bisa begitu. Jadi kalau cerita tanam pohon kelapa, langsung PR kelompok dari sabut. Zaman saya kecil, nggak tahu sekarang anak sekarang nggak pernah disuruh. Cucu saya nggak pernah. Dulu saya itu mesti bikin sabut, bikin asbak, bikin minyak rambut, itu apa, tanco, zaman dulu kan tanco ya. Jadi bikin tanco itu. Nah, laki-laki bikin tanco, anak perempuan tuh bikin apa gitu. Jadi kegiatan selalu praktek gitu ya. Belasan apapun praktek zaman dulu saya ya. Nggak tahu sekarang, mungkin sama juga ya. Terus ini yang berikutnya adalah menurut Adwi Suparman. Ini yang kita pakai. Jadi sama saja. Jadi intinya kalau Adwi itu ada 5 komponen. Tadi sama ada 5 komponen sama, tapi isinya berbeda. Kalau Adwi itu urutan kegiatan pembelajaran, garis besar, lingkup pelajarannya, metodenya pembelajaran, medianya, waktu yang diperlukan. Ini menurut Adwi ya. Oke, ada 2 teori gitu ya. Nah, menurut ini urutan kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, penyajian, penutup. Ini komponen 2 garis besar merupakan penjelasan garis besar sub-sub pokok bahasan apa yang akan disampaikan. Kemudian ada metodenya apa, ceramah, diskusi, praktek gitu ya. Kemudian ada di buku saya itu metode pembelajaran macam-macam, tinggal pilih. Medianya juga macam-macam, tinggal pilih. Metode Zoom misalnya, metode media virtual, media praktek, media lab dan sebagainya. Silakan aja. Kemudian berapa waktunya? Nah, ini kesimpulannya ini. Besok kelompok 5 membuat ini matriks strategi pembelajaran. Ini sebenarnya mirip dengan LPP. Benar enggak? Mirip dengan RPP. Atau skenario pembelajaran. Ini biasanya kalau tesisnya eksperimen harus bikin ini. Tujuan pembelajaran atau kompetensi capaian pembelajaran, kompetensinya apa. Nah, ini 1 sampai 12, kalau 12 yang punya Bu Khadijah 12 ini masuk semua ke sini nih. Nah, yang 1 urutannya apa? Kegiatannya. Urutan tadi kan pendahuluan. Dia ada pendahuluan, kemudian informasi penutup gitu ya. Di sini isinya. Kemudian metodenya apa? Jadi di sini di yang saya gunakan ini, coba lihat yang ini nih, kan ini nih pendahuluan. Nah ini ya, nah ini yang 1 dan 2 digabung.
Jadi begini nih, besok itu ya, pendahuluan. Biasanya kalau mengulang yang lalu, mengulang pelajaran yang lalu, kemudian isinya tentang manfaat pohon kelapa, itu loh, masuk materi. Penutup, kemudian ada unjuk kerja siswa, ya, ada tes atau tanya jawab, silahkan aja penutup itu, pemberian PR itu misalnya ya. Kemudian metodenya apa? Ceramah, diskusi, medianya buku ajar, modul, papan tulis, lembar kerja, silahkan masing-masing ya. Bahkan kalau nggak ada media, tapi semua sekarang pakai media ya, buku, modul, HP gitu dan sebagainya. Waktu mungkin 60 menit. Nah, aktivitas guru ngapain? Guru menjelaskan, siswa mendengarkan, siswa menyimak, siswa mengisi lembar kerja, siswa menjawab pertanyaan, guru memberikan pertanyaan, ya. Iya, kalau misalnya pas penutup titik 2 isinya apa? Tindak lanjut, unjuk kerja. Unjuk kerja kan guru memberi tugas, memberi pertanyaan, siswa menjawab pertanyaan. Oke, paham ya? Jadi ini isinya silahkan Bapak Ibu yang meng-create. Beda-beda, ada yang lengkap, ada yang detail, makin lengkap, makin bagus nilainya. Gitu ya. Ini kan pegangan Bu Guru ketika mau ngajar. PRPP itu diisi, bukan disetorkan ke kepala sekolah, ke pengawas, selesai. Tapi dipegang, taruh di mejanya ibu nih. Oh, habis ini. Oh, saya metode ini. Ini pegangan guru, bukan diisi terus disetor kepala sekolah atau pengawas. Oke ya. Nah. Tapi rata-rata guru otomatis kok hafal kok, karena bertahun-tahun ya. Oke, paham ya? Jadi kelompok 5 siap. Besok yang dipresentasi cukup ini aja. Tapi kalau untuk UAS ada penjelasannya gitu. Apa sih strategi kayak tadi Bu Tijah tuh ya, bukan ujuk-ujuk tabel, tapi sebagaimana tabel berikut. Misalnya strategi pembelajaran, mata pelajaran apa, untuk semester berapa kali pertemuan. Jadi mungkin di sini ada kompetensi urutan pertama, pertemuan pertama, kedua, ketiga, bisa juga. Ini kompetensi 1, ada tabel 1 lagi, pertemuan pertama, boleh. Kompetensi 1 kurung, pertemuan pertama. Kompetensi 2, pertemuan pertama. Jadi kompetensi 1 dan 2, 1 pertemuan. Silakan aja nanti Bu Hotijah yang ini, yang membuat, atau pertemuan kompetensi 1, 2, 3, 1 pertemuan. Pertemuan satu. Ada di pertemuan berapa gitu ya Bun? Silahkan aja pertemuan 1, 2, 3, 1 kolom lagi boleh, di bawahnya juga boleh. Ya itu kreativitas. Paham ya? Benar. Ada pertanyaan, kelompok 5 tugasnya ini presentasi, tapi semua harus membuat. Kalau Anda membuat, nanti pas UAS nggak pusing-pusing, tinggal digabungin. Iya, serahin. Berarti uploadnya nanti Bun ya, UAS. Iya, uploadnya. Tadi tugas upload aja. Bapak, Anda semua berusaha. Itu nilai masing-masing kan besok presentasi baru dibenerin kan kalau ada yang salah. Iya, itu harusnya udah dikasih bocoran. Ini kan tadi Bu Hotijah bocorin itu nomor 4.